Pernah dengar istilah ini? Belum ya? Belum pernah ya? Alhamdulillah Pak. Berarti tandanya jenengan nih yang hadir dikehendaki kebaikan oleh Allah Pak. Alhamdulillah. Coba Pak, Kak Anda bayangin, nggak banyak yang tahu tentang ini. Mungkin tetangga Anda, ya, temannya, saudaranya. Tapi Anda diberi kesempatan oleh Allah Pak hari ini. Ini anugerah yang besar Pak. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah fi Idhahi Al-Aqidah Al-Islamiyah. Karya siapa? Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Beliau termasuk ulama mazhab Asy'ari ya, termasuk ulama yang bermadhab Asy'ari. Kata beliau begini jemaah, as-su'al, pertanyaannya. Soal itu apa? Pertanyaan. Kaifa al-i'tiqad bi wahdaniyatillahi ta'ala. Bagaimana caranya meyakini, i'tiqad itu apa? Meyakini dengan sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, kata beliau, caranya adalah huwa an na'taqida annallaha ta'ala wahidun. Kita harus yakin, Bapak Ibu sekalian, harus yakin. Na'taqid itu yakin, percaya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa, wahid. Kalau bahasa kita satu. Tapi satu bagi Allah dengan satu bagi makhluk itu beda. Kenapa beda Pak? Karena kalau satunya makhluk, nih Pak Eko satu nih ya, Mbak C satu, saya satu kan, Ustadz Abdullah satu. Satunya kita ini Pak, ini sebetulnya bukan satu, karena ada gabungan. Coba, ada kepala, ada tangan, ada kaki, apalagi mata, perut, leher. Ini bukan satu ini namanya. Ini tergabung dari beberapa bagian. Berarti kita ini satunya kita ya, satunya manusia atau satunya makhluk tersusun dari bagian-bagian. Yang kalau dipotong-potong jadi banyak, ya enggak? Jadi banyak. Itu satunya makhluk Pak. Tapi kalau Allah wahid, Allah Maha Esa, itu tidak seperti kita Pak. Bukan Allah itu punya bagian tertentu gitu, punya ukuran, punya sisi kanan, kiri, depan, belakang, tidak Pak. Itu bukan Esa itu Pak. Disinilah Pak makna Esa yang kadang belum dipahami kebanyakan orang. Karena setahu saya Pak Bu, orang-orang itu memahami Esa itu ya pokoknya Allah satu, tidak ada Tuhan yang lain. Ya itu benar Pak. Memang tidak ada Tuhan yang lain. Kan kebanyakan orang begitu kan, memahami Allah Maha Esa itu ya pokoknya Tuhan itu hanya satu. Udah titik begitu. Itu sudah bagus. Tapi makna yang lebih dalam lagi yang tadi. Satunya Allah, Esanya Allah itu bukan tersusun dari bagian-bagian tertentu. Nah, itu namanya Esa ya. Nanti ada keterangannya nanti. Laisa lahu syarikun. Allah itu Pak tidak ada satupun sekutu. Sekutu itu yang sama ya dengan Allah. Wala nadhir. Nadhir itu sama. Syarik sama nadhir itu sama maknanya. Sekutu atau sepadan, persamaan ya. Wala mumathil. Mumathil itu yang sama, yang mirip, sepadan. Nggak ada di alam semesta ini yang mirip Allah atau sedikit pun Pak, mirip sedikit pun tidak ada. Apalagi mirip 100%, tidak. Sama sekali nggak ada. Wala diddun, tidak ada mirip. Diddun itu tandingan sebetulnya. Wala mu'anid juga sama. Diddun sama mu'anid itu juga maknanya tandingan, setara. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada yang menandingi Allah. Maksudnya itu tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Tuhan kita ini betul-betul luar biasa, Pak. Betul-betul spesial. Sampai-sampai tidak bisa digambarkan di kepala, Pak. Kalau Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir itu, Pak, bisa dibayangin, Pak. Ada yang nyembah patung kan? Ya, patung apa misalnya? Ya, pokoknya apalah. Dibayangin itu Tuhan mereka. Ada juga yang menyembah matahari, ya, ada ya di Jepang ya. Ada juga nyembah api. Tuhannya kelihatan gitu, Pak. Ya, apa spesialnya gitu, Pak ya? Tidak ada istimewanya sama sekali itu ya. Dan itu memang bukan Tuhan itu, ya. Benda makhluk yang dijadikan Tuhan, ya. Bukan Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar Tuhan yang menciptakan alam semesta yang begitu besar ini, Pak. Nah, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ini dalam Al-Qur'an, Pak. Ayat Al-Qur'an, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, nah ini salah satu makna wahdaniyah yang disebutkan oleh Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Sebetulnya makna yang lebih dalam lagi nanti, Pak, di kita nanti pertemuan berikutnya masih bahas sifat wahdaniyah. Kita akan baca Syekh Nawawi bilang apa tentang wahdaniyah. Karena kalau hanya Syekh Thohir saja itu masih umum ini, Pak. Masih umum, belum detail beliau, ya, belum detail. Nanti yang lebih detail di sini, Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani kan punya kitab namanya Nurul Dholam, Syarah Aqidatul Awam. Nanti kita tampilkan minggu depan saja ya. Karena saya harus bacakan kitab ini, termasuk Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga nanti kita baca keterangan beliau lebih lengkap dari ini, lebih lengkap dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Nanti kita baca lagi kitab apa ya? Wis pokoknya akeh Pak, banyak ya. Nanti banyak kita baca ibarah-ibarahnya ya. Nah, untuk membacakan ibarahnya insya Allah minggu depan ya. Jadi hari ini secara umum saja. Baik, kita baca penjelasan yang pertama. Ya, ada mic ya? Masih mati? Masih. Penjelasan sifat yang keenam yaitu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah secara bahasa maknanya adalah satu atau esa, ya, tunggal, ya, tunggal, satu atau esa. Tapi ingat ya, satunya Allah dengan satunya makhluk itu beda. Sifat wahdaniyah ini termasuk salah satu dari sifat salbiyah yang terakhir. Sifat salbiyah yang terakhir, karena sifat salbiyah itu hanya ada 5, Pak. Ini saya mundur dikit ya. Nah, sifat salbiyah itu nomor 2 sampai nomor 6. Nomor 6 apa? Wahdaniyah. Nah, ini sifat salbiyah yang terakhir, karena tidak ada sifat salbiyah yang lain. Nomor 7, 8 dan seterusnya itu nanti namanya sifat ma'ani. Namanya sifat ma'ani. Apa itu? Nanti ya, pelan-pelan ya. Yang penting ini kita tahu bagian-bagian sifat Allah itu diklasifikasikan. Ada sifat nafsiyah, ya, nafsiyah itu wujud itu ya. Nafsiyah itu cuma satu, wujud ya. Kemudian nomor 2 sampai 6 kita baqo mukhalafatul hawadithi qiyamu binafsihi wadaniyah. Ada berapa ini berarti? Ada 5, namanya sifat salbiyah. Nah, wahdaniyah itu yang terakhir kan? Ya, karena ada 5 saja ya. Sifat wahdaniyah itu termasuk sifat salbiyah yang terakhir. Oke. Saya ulangi. Sifat wahdaniyah termasuk salah satu dari sifat salbiyah yang terakhir. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan suatu kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri sifat salbiyah, Pak, yang tadi ada 5 itu tujuan ulama memberikan sifat salbiyah itu sebetulnya untuk mensucikan zat Allah dari kekurangan. Mensucikan zat Allah dari sifat-sifat kekurangan atau sifat makhluk. Nanti kita akan tampilkan
Gimana kok bisa begitu? Nah, nanti di akhir ada klasifikasinya ya. Nanti kita sampaikan ya. Jadi dengan sifat wahdaniyah ini berarti Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat wujudus syarik. Wujudu asyarik. Syarik itu sekutu, padanan, serupa. Atau adanya sekutu atau padanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita mengatakan Allah esa, Allah punya sifat wahdaniyah, itu maknanya adamu wujudi syarik. Adamu wujudi asyarik, meniadakan adanya syarik. Apa tadi syarik? Sekutu, serupa, sepadan, mirip, kemiripan, semuanya lah itu ditiadakan. Bahasa Arabnya meniadakan tuh salbiyah, dari kata salep. Kalau salep ini obat salep nanti ya. Salaba itu loh. Salaba itu bahasa Arab tuh maknanya menegasi ya. Apa menegasi itu? Meniadakan ya, menafikan ya. Menafikan apa tadi? Wujudu asyarik ya. Makanya Pak, di kitab-kitab syarah itu pasti bahasanya itu pakai adam. Pasti pakai adam. Untuk sifat salbiyah pasti diawali pakai kalimat adam. Contoh nih, bakok. Kan salbiyah kan ada 5 ya. Kidam, bako, sampai wahdaniyah. Kidam. Coba pakai adam depannya. Apa kidam itu? Adamu al-awwaliyah. Apa? Tidak ada permulaan. Ya, itu adam. Apa? Kidam. Ya. Kalau bako, tasnya adam juga. Adamul akhiriyah. Apa? Tidak ada akhiran. Allah itu kekal. Ya. Tidak ada akhiran. Terus bakok mukhalafatul hawadithi, pakai adam juga. Karena kan salbiyah, sifat salbiyah. Adamu al-mumatsalah lil hawadits. Ya. Tidak ada keserupaan dengan makhluk. Ya. Pakai adam depannya, Pak. Ya. Qiyamuhu binafsihi berarti apa? Adamul ihtiyaj ila ghairihi au ilal makan. Adamu tidak butuh, adamul ihtiyaj. Ihtiyaj itu hajah ya. Adamu al-ihtiyat berarti tidak butuh pada sesuatu yang lain atau tempat atau makan ya, tempat ya. Pasti depannya ada adamnya. Sama wahdannya juga gitu. Adamu ta'adud. Ta'adud ini kalau fikih apa? Poligami. Ta'adud itu kalau bahasa fikih poligami ya. Tapi kalau ta'adud dalam bahasa akidah maknanya lebih dari satu ya. Nah, bukan esa tadi loh. Ada 2, ada 3 dan seterusnya. Nah, wahdaniyah itu adamu ta'adud ya. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Baik. Berikutnya kita baca lagi keterangan dari para ulama. Nah, ini Pak yang penting, tolong kalau bahas sifat wahdaniyah sampaikan istilah al-kam al-muttasil sama al-kam al-munfasil. Ini guru-guru saya, para kiai ya di pesantren dan di manapun yang saya belajar dengan beliau-beliau, rata-rata mengingatkan 2 istilah ini Pak, yang kadang orang awam tidak sampai ke sini pemahamannya. Nanti kita baca ya. Ada yang mau bacain? Mic-nya belum ada? Belum ya. Para ulama mengatakan, perhatikan, ini tolong dicatat ya Pak ya. Setidaknya ada 3 makna yang terkandung di dalam sifat wahdaniyah. Catat nih. Bahkan ini disebutkan oleh Imam As-Sanusi sebetulnya. Kenal dengan Imam As-Sanusi, Bapak Ibu? Imam As-Sanusi itu yang mengarang kitab Ummul Barohin. Ummul Barohin, kitab akidah Asy'ari yang ditulis oleh Imam As-Sanusi. Ya, di pesantren Pak itu pasti ngajinya Ummul Barohin tuh. Ya, kita belum level ke situ. Ini kan kita masih level dasar ya. Nanti kalau sudah khatam ini bisa kita ngaji kitab Ummul Barohin. Tebalnya segini Pak. Ya, saya punya malah 5 jilid di rumah itu. Imam As-Sanusi namanya. Imam As-Sanusi ini luar biasa Bapak Ibu. Beliau itu kalau kita misalnya belajar fikih ya mirip-mirip Imam An-Nawawi lah. Kita kalau belajar fikih madzhab Syafi'i itu loh. Siapa ulama yang menonjol kalau belajar fikih Syafi'i? Imam Nawawi kan?
Kita membayangin Imam Nawawi itu wah, ulama yang luar biasa kan. Dalam ilmu akidah itu ada Pak, mirip Imam Nawawi, namanya Imam As-Sanusi ya. Kira-kira seperti itu ulama hebatnya mazhab Asy'ari dalam ilmu akidah, namanya Imam As-Sanusi ya. Nah ini keterangan ini ada itu di kitab Ummul Barahim. Baik, kita baca ya. Ada 3 makna ya tadi, 3 makna. Pertama, ini kata beliau, bermakna meniadakan banyaknya susunan pada zat Allah atau yang dikenal dengan al-kam al-muttasil. Istilah ini istilah saja Pak, dihafalin aja. Al-kam al-muttasil. Apa ini maksudnya? Artinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berupa benda, bukan berupa jisim. Jisim itu benda yang memiliki bagian-bagian, bukan itu. Atau memiliki bentuk, bukan itu ya. Atau memiliki ukuran, bukan. Nah, ini namanya al-kam al-muttasil. Oke. Ini dicatat dulu ya. Nanti harus bisa bedain dengan yang kedua, namanya al-kam apa? Al-munfasil. Oke. Kita baca dulu ya, nanti penjelasannya terakhir. Yang kedua, bermakna meniadakan sekutu bagi zat Allah dan sifat-sifatnya yang dikenal dengan istilah al-kam al-munfasil. Apa itu? Artinya tidak ada zat lain, tidak ada makhluk yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang biar paham Pak, coba fokus pertama sama kedua, al-kam al-muttasil sama al-kam al-munfasil. Coba Anda pahami dulu perbedaannya, sudah paham belum? Kalau al-kam al-muttasil itu kita meyakini Allah itu bukan tersusun dari apapun, bukan tersusun bagian-bagian. Itu esa. Nah, makna esa itu seperti itu. Namanya al-kam al-muttasil. Tapi kalau al-kam al-munfasil, pokoknya tidak ada zat lain yang sama seperti Allah. Pertanyaannya Pak, selama ini orang awam, kita ini kalau mendengar Allah Maha Esa, Allah hanya satu, itu yang al-kam al-muttasil apa al-kam yang al-munfasil? Nah, betul. Selama ini Pak, kita itu tahunya yang al-kam al-munfasil itu loh Pak, yang kedua itu Pak. Benar Pak. Selama ini pasti orang-orang kalau mendengar Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Terus apa lagi? Yang itu yang tahlilan itu apa? Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu kan wahid kan, Allah Maha Esa. Kita kebayang Esa itu pokoknya nggak ada Tuhan yang lain, tidak ada zat lain yang jadi Tuhan. Itu baru al-kam al-munfasil Pak, ternyata yang kita pahami itu Pak. Ya benar nggak? Paham ya? Paham ya? Selama ini kita memahami sifat Esa, Allah Maha Esa, itu baru yang munfasil, yang kedua itu loh Pak. Yang nomor 1, yang pertama yaitu al-kam al-muttasil, itu banyak orang ndak kebayang di kepalanya. Yakin dah. Apa tadi al-kam al-muttasil yang pertama? Jadi Allah itu Pak, bukan sesuatu yang berbentuk. Allah itu bukan sesuatu yang ada bagiannya gitu loh. Ada bagian atas, bawah, kanan, kiri. Kalau kita ada bagiannya nggak kita ini Pak? Ada. Minimal ada bagian muka lah ya, bagian depan. Kalau Anda di belakang saya, ada bagian belakang saya, punggung ya. Ada kepala, ada tangan tadi, ada kaki, ada jari. Itu. Nah, ini kita Pak, tersusun. Karena kita ini nggak esa, kita ini bukan esa. Ya, bahkan kita ini bukan satu sebetulnya ya. Kita ini satu tersusun dari beberapa bagian ya. Kalau dipotong-potong ya bukan satu lagi, jadi banyak kan. Nah, itu bukan esa. Nah, Allah itu Pak Bu, ketika kita nyebut Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad, itu tolong bayangkan makna nomor pertama itu loh Pak. Allah itu
bisa dibayangkan. Bukan sesuatu yang memiliki bagian, bentuk atau ukuran. Tuh, itu esa Pak. Esa itu seperti itu. Tapi nggak kebayang kita makna yang pertama ini, ya kan? Ya, ngaku saja. Selama ini kita itu yang nomor 2 itu, pokoknya nggak ada Tuhan lain gitu kan? Tidak ada zat lain yang sama seperti Allah. Ya, pokoknya Tuhan ya hanya satu. Itu selama ini yang kita pegang seperti itu. Ternyata makna wahdaniyah yang lebih dalam itu yang al-kam al-muttasil ini. Nah, apalagi mohon maaf Pak Bu, orang awam yang tidak belajar tauhid, dia kemudian dengan imajinasinya ya, pasti akan membayangkan sosok. Entah tergambar apa, dia anggap itu Allah gitu loh. Ya, Pak Ustadz, saya kalau sholat itu membayangkan ya entah warna putih lah atau sosok apalah, itu saya anggap Allah. Nah itu berarti bukan Allah itu Pak, itu makhluk itu ya. Yang kita bayangkan di kepala itu adalah makhluk, salah semua itu. Allah itu tidak bisa dibayangkan kok Pak. Dari mana kita bisa bayangin Allah? Ketemu saja belum pernah, melihat saja tidak pernah kita. Nah, jadi justru kalau kita bayangin sosok itu malah salah itu. Salah ya, salah. Jadi cukup imani Allah Maha Ada, tapi adanya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa terlintaskan dalam pikiran kita. Laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad. Nah, begitu. Ini kita ini Pak tiap hari baca kulhu, ya paling enggak pas tahlilan ya. Ya, pas tahlilan selalu baca kulhu. Berapa kali bacanya biasanya? 3 kali ya. Itu banyak nggak yang paham makna nomor 1 ini? Enggak paham. Yang penting baca aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah gitu aja. Dia nggak merasakan qul huwallahu ahad. Makna 1 dan 2 itu dimasukkan ke hati gitu loh Pak. Wah itu rasanya beda Pak. Nikmat Pak, bener. Makanya kenapa para kiai, para guru itu kok kalau ngibadah kok sepertinya nikmat sekali Pak ya. Karena mereka itu ma'rifatnya sudah selesai Pak. Sudah selesai. Coba perhatikan guru-guru kita ya, yang sudah sepuh atau yang sudah meninggal dunia. Mereka itu kalau ibadah kok nikmat sekali gitu ya. Zikir nikmat sekali, baca Quran nikmat. Karena mereka paham Pak, paham. Beda dengan kita yang mungkin baca tapi kurang begitu paham. Nah di situ kita harus belajar terus ya supaya menjadi paham. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi bisa bedain ya, bedanya al-kam al-muttasil sama al-kam al-munfasil. Ya. Selama ini kita yang munfasil ya, tahunya yang munfasil ya. Jadi tolong Pak Bu yakini Allah Maha Esa dalam arti apa? Zat Allah bukan tersusun dari bagian-bagian, bukan memiliki ukuran, bukan memiliki bentuk. Itu sudah mantap itu akidahnya. Itulah makna Esa yang sebenarnya. Baik. Oh ya, satu lagi jamaah. Tadi ada kalimat zat ya. Ya. Zat Allah. Zat ini apa sih Pak Ustadz? Setiap baca buku ya, zat Allah gitu kan, ada kalimat zat Allah. Zat ini Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, maksudnya adalah hakikatullahi ta'ala, hakikat Allah. Jadi untuk mengungkapkan hakikat Allah itu pakai lafaz zat. Hurufnya itu kalau bahasa Arab zal, alif sama ta. Saya ulangi, za ya, alif terus ta. Ya, zat, zatullahi. Zatnya Allah. Apa tadi zat maknanya? Hakikatnya Allah. Saya tanya, tahu nggak hakikat Allah itu seperti apa? Nggak ada yang tahu kan? Nah, untuk membahasakan hakikat Allah yang tadi tidak bisa dijangkau dengan akal itu istilahnya zat ya. Jadi zat itu jangan dipahami bentuk ya,
Nah, kalau saya bilang zat Pak Eko, ya, zatnya Ustadz Abdullah. Nah, kalau ini benar, zat ini bermakna bentuk, badan, ya kan? Badan atau ukuran, ya, bentuk, ya. Itu zat kalau dinisbatkan kepada makhluk, ya. Tapi kalau kita nyebut zat Allah, Pak, itu maksudnya hakikat Allah yang tidak ada yang tahu, ya. Bukan berbentuk, bukan berukuran, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Nah, itu namanya zat Allah, hakikat Allah itu, ya. Pokoknya catat saja, zatullah bimakna hakikatuhu atau hakikatullah ta'ala. Sudah tadi? Ini harus dicatat ya, yang bedanya al-kam al-muttasil sama al-kal al-munfasil. Karena selama ini kita hanya tahu yang al-kam al-munfasil, ya. Yang al-kam al-muttasil yang nomor pertama itu banyak tidak diketahui oleh orang-orang, ya. Ya. Ini pernah dengar istilah ini? Belum ya? Belum pernah ya? Alhamdulillah Pak. Berarti tandanya jenengan ini yang hadir dikehendaki kebaikan oleh Allah, Pak. Alhamdulillah. Coba Pak, Kak Anda bayangin, nggak banyak yang tahu tentang ini. Mungkin tetangga Anda, ya, temannya, saudaranya, ya, tapi Anda diberi kesempatan oleh Allah Pak hari ini, Pak. Ini anugerah yang besar Pak. Kalau Allah mau Pak, kita nggak pernah ketemu pembahasan ini. Iya, ini Allah menakdirkan saya dan semuanya ini, pokoknya nggak diberikan kesempatan oleh Allah untuk tahu pembahasan ini. Berarti sampai mati kita nggak kenal Allah yang sebenarnya Pak, ya Allah. Tapi alhamdulillah Pak, Anda ditakdirkan Allah ini Pak yang pengennya Allah itu Anda sekarang ngaji di Baitur Rahim, ketemu mengenal istilah ini. Ini yang maunya siapa ini? Maunya Allah Pak. Nggak mungkin Pak, Anda kesini Pak, jauh-jauh dari rumah kesini, itu siapa yang menggerakkan hati Anda, langkah Anda itu? Allah Pak itu Pak. Ya, semuanya itu Allah Pak. Jauh-jauh ada yang dari sana, ada yang dari sana, ya Allah, ya. Ada yang dekat juga, ya. Itu Allah Pak yang menggerakkan kita ini semuanya, ya. Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Berarti Allah tuh pengennya kita kenal Dia, kita kenal Allah. Baik, yang terakhir apa? Yang ketiga bermakna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, tanpa perantara, tanpa bantuan siapapun. Perhatikan Pak, yang mengatur segala sesuatu. Berarti matahari, planet yang banyak itu Pak, dia kan muter Pak, ya. Itu yang ngatur Allah Pak itu. Kok nggak tabrakan, ya? Kok nggak meleset, ya? Kok nggak geser? Itu Allah itu Pak. Siapa yang di rumahnya ada pohon di depannya? Ya? Ada di depan rumahnya ada pohon? Pohon apa? Sebutin. Mangga. Pernah ngitung jumlah daunnya ada berapa Pak? Ayo. Jumlah daun yang ada di pohon mangga di depan rumah Anda. Misalnya ada satu pohon. Kecil aja Pak, kecil aja, nggak usah yang gede, kecil. Itu berapa jumlah daunnya, itu yang ngatur Allah Pak. Bahkan daun yang sebelah kiri misalnya, sebelah kanan, jatuhnya hari apa, itu Allah yang ngatur semuanya Pak. Ya Allah, begitu detailnya Pak. Bahkan saya Pak, kalau lagi nyetir apa, lagi motoran apa naik mobil ya, pasti kanan kiri kan ada pohon kecil-kecil ya, pasti ya kita kan. Ada daun gerak Pak, kena angin kan. Itu daun kecil yang bergerak kena angin, itu Allah Pak yang menghendaki dia gerak. Kalau Allah tidak menghendaki, itu daun itu diem. Tuh, ya Allah. Harusnya berpikir seperti itu kita, untuk menunjukkan bahwa Allahu Akbar, Allah itu maha segala-galanya, Allah yang maha hebat, ya. La ilaha illallah. Seperti itu. Nah, itu makna esa itu seperti itu Pak. Tidak ada satupun kejadian gerak makhluk kecuali itu yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah sedih Pak. Kita hidup begini begitu, rezekinya begini begitu, ya, anaknya begini begitu, istrinya begini begitu. Itu yang ngatur Allah Pak semuanya. Tinggal kita hadapi, kita ridho taslim terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar hidupnya tenang, enak, ya.
apa-apa itu kalau kita kembalikan ke Allah ya insya Allah hidupnya tenang. Alhamdulillah. Baik. Terakhir. Ini semacam kesimpulan sebetulnya. Dengan kata lain, sifat wahdaniyah ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, sehingga zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang, tidak tersusun dari beberapa bagian, dan juga tidak ada yang menyamai zatnya Allah, hakikatnya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga Maha Esa, sehingga sifat-sifat Allah tidak berbilang, dan hanya Dia saja yang memiliki sifat-sifat yang sempurna itu. Ini juga Esa. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga Maha Esa, sehingga tidak ada satupun yang menyamainya dalam perbuatannya. Yang menggerakkan daun pohon tadi itu, yang ngatur itu ya hanya Allah. Tidak ada yang ngatur Allah atau yang ikut-ikutan ngatur, tidak ada. Hanya Allah. Itulah yang Maha Esa. Tiga istilah ini Pak dinamakan wahdaniyah fil dzat, fis sifat wal af'al. Nah, ya, saya ulangi. Yang pertama, yang zat Allah tidak terbil-bilang, tidak tersusun, itu namanya al-wahdaniyah fil dzat. Fil dzat. Ya, al-wahdaniyah fi adzat. Kalau yang nomor 2, paragraf kedua, itu al-wahdaniyah fis sifat. Sifat-sifat Allah juga Esa. Misalnya Allah punya sifat apa? Kudroh. Allah Maha Kuasa, Maha Hebat Pak. Kudrohnya Allah itu satu Pak, tidak bertingkat-tingkat. Kalau kita Pak punya nggak kekuasaan, kekuatan? Otot punya nggak? Punya ya. Tapi kekuatan kita itu punya tingkatannya. Saya ngangkat benda ini sama ngangkat motor, kekuatannya sama nggak? Kudroh saya beda dong. Kalau ini paling kudrohnya kecil aja lah, paling berapa persen ya. Tapi kalau motor harus kuat. Nah ini kudroh kita ini nggak Esa nih Pak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu. Kalau kudrohnya Allah tuh Esa Pak, satu. Nah, pokoknya tidak bisa dibayangkan kudrohnya Allah ya. Itulah namanya Maha Esa fis sifat ya, Maha Esa fis sifat ya. Dan yang terakhir Maha Esa fil af'al ya. Jadi al-wahdaniyah fil dzat was sifat wal af'al. Oke, wallahu a'lam bishawab.